Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 197, Patih Swanda. Ki Patih Swanda tak boleh lengah menghadapi Prabu Rahwanaraja dengan senjata pusaka di tangan. Ia pernah mendengar bahwa pusaka pedang berbentuk bulan tanggal muda tersebut konon pemberian dari dewa. Tentu sakti mandraguna yang akan mampu menembus ilmu kebalnya. Oleh karena itu, Ki Patih Swanda meningkatkan ilmu meringankan tubuh dalam tataran yang paling tinggi. Prabu Rahwanaraja dengan kepercayaan diri yang berlebih menerjang Ki Patih Swanda dengan kekuatan penuh. Ia yakin sekali tebas kepala lawannya pasti akan menggelinding di tanah. Demikian pula keyakinan seluruh pasukan Alengkodiraja. Selama ini belum pernah ada yang selamat dari tebasan pusaka pedang Condrahasa. Semua mereka yang menyaksikan dari kedua belah pihak menahan nafas, ingin tahu bagaimana nasib Ki Patih Swanda. Namun hampir semuanya ternganga ketika menyaksikan Ki Patih Swanda berhasil melenting ke samping. Pedang pusaka Condrahasa hanya menebas angin, dan Prabu Rahwanaraja yang tidak menduga sama sekali itu terseret oleh tenaganya sendiri sehingga berputar lebih dari separuh lingkaran. Namun Prabu Rahwanaraja yang telah matang ilmu Jaya Kasantikanya itu segera bisa menguasai diri. Yang terdengar adalah umpatan kasar dari mulutnya. "Bangsat keparat, kau mengelabui aku." Bersamaan dengan itu, terdengar sorak-sorai dari pasukan gabungan yang kagum akan kegesitan Ki Patih Swanda. Sedangkan pasukan Alengkodiraja terpana, tidak percaya bahwa ada titah yang luput dari tebasan pedang Condrahasa. Ki Patih Swanda segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Dengan pedang di tangannya, telah siap untuk memberi perlawanan. Prabu Soda dan seorang senopati yang menemaninya tersenyum mendengar sorak-sorai. Ia yakin bahwa itu adalah sorak-sorai pasukan gabungan, bertanda keunggulan ada di pihak pasukan gabungan. "Pasti terjadi pertarungan seru, Sang Prabu," berkata senopati itu. "Semoga Ki Patih Swanda mampu menghentikan keangkara murkaan dari Prabu Rahwanaraja," saut Prabu Soda. Demikian pula Dewi Citrawati dan para garwa selir yang berlindung di bangsal ikut bersorak gembira. Mereka yakin bahwa sorak-sorai pasukan gabungan itu menandakan keunggulan Ki Patih Swanda. Namun sorak-sorai itu telah reda dan bahkan tidak terdengar lagi. Di medan laga tak terdengar suara apapun dari bangsal itu. Tetapi sekejap kemudian terdengar dentangan senjata beradu. "Oh, pertarungan masih berlangsung," berkata Dewi Citrawati. "Benar, Gusti, keduanya bersenjatakan pedang pusaka," saut senopati itu. Demikianlah yang terjadi. Ki Patih Swanda tak sempat menghindar ketika tiba-tiba Prabu Rahwanaraja menyerang dengan kecepatan yang tinggi. Satu-satunya kemungkinan bagi Ki Patih Swanda adalah menangkis sabetan pedang lawannya. Yang terjadi adalah dentangan yang sangat keras dan menimbulkan percikan api yang menyilaukan. Prabu Rahwanaraja yakin bahwa pedang lawannya akan patah seketika. Namun yang terjadi, Ki Patih Swanda tetap berdiri kokoh dengan pedang di tangan yang masih utuh. Kini sorak-sorai terdengar bergemuruh dari kedua belah kubu. Semula pasukan Alengkodiraja menduga pedang Ki Patih Swanda akan patah.
dan kepala Patih itu segera menggelundung di tanah. Pasukan gabungan bersorak-sorai karena menyaksikan Ki Patih Suwondo mampu menangkis pedang pusaka di tangan Prabu Rahwanaraja, dan kini telah berdiri kokoh kembali. Pertarungan kembali berlangsung. Prabu Rahwanaraja mulai menyadari bahwa lawannya memang tangguh. Ia tidak boleh lagi gerusa-gerusu tanpa perhitungan. Demikian pula Ki Patih Suwondo, ia pun tidak boleh terlena, karena sekali tertebas pedang pusaka lawannya itu, sulit baginya untuk bisa tetap berdiri. Bersambung.